Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas mengenai koneksi Levi-Civita. Sebelumnya kita kenal dulu mengenai koneksi yang simetrik, yaitu suatu koneksi nabla dikatakan sebagai koneksi yang simetrik jika tensor torsi yang dibentuk dari koneksi tersebut lenyap, tensor torsinya 0. Nah, kita tahu tensor torsi kan dibentuk dari koneksi dengan cara komponennya komponen lambda mu nya kan sama dengan gamma lambda mu nu minus gamma lambda nu mu. Maka kalau ini sama dengan 0 artinya gamma lambda mu nu sama dengan gamma lambda nu mu. Itulah yang disebut sebagai koneksi yang simetrik. Nah, kalau kita punya manifold Riemannian atau manifold pseudo-Riemannian, maka berlaku suatu teorema yang dikenal dengan teorema fundamental dalam manifold Riemannian atau manifold pseudo-Riemannian, yaitu bahwa pada manifold Riemannian ataupun pseudo-Riemannian M, G, G-nya adalah metriknya, itu dijamin terdapat koneksi yang simetrik dan bersifat tunggal, dan itu kompatibel dengan metrik G ini. Jadi dijamin keberadaannya dan juga tunggal, yaitu apa? Koneksi yang simetrik dan kompatibel dengan metrik G-nya. Nah, koneksi yang demikian itu, yaitu yang simetrik dan kompatibel dengan metrik G, itu disebut sebagai koneksi Levi-Civita. Dan pembuktiannya tidak kita bahas dalam video ini, Langsung saja kita lihat bentuknya, koefisien koneksinya, koefisien koneksinya tentunya dapat kita berikan dengan menggunakan G di sini, yaitu seperti ini. Pada pembahasan koneksi metrik kita sudah mengenal simbol ini, yaitu disebut sebagai simbol Christoffel, yang definisinya adalah seperti ini. Nah, inilah simbol Christoffel inilah yang menjadi koefisien koneksi bagi koneksi Levi-Civita. Jadi bentuknya sudah langsung jelas seperti ini untuk koneksi Levi-Civita, yaitu kita hitung dengan memanfaatkan G pada manifold M itu. Pembuktiannya sekali lagi tidak kita bahas dalam video ini. Sekarang kita akan melihat contohnya pada manifold yang sederhana, yang dimensi 2. Ini kita hapus dulu. Di sini aja Contoh. Misalkan kita berbicara manifold R2 dengan metriknya G, yang G-nya kalau dinyatakan dalam koordinat polar itu sama dengan dr cross bundaran dr plus kemudian r kuadrat d, kita pakainya v dv cross bundaran dv. Kalau gitu, kalau seperti ini berarti komponennya adalah GRR itu sama dengan ini 1, yaitu yang di sini. Kemudian GRV itu tidak ada di sini RV juga dengan GVR ini sama dengan 0, dan berikutnya adalah GVV itu sama dengan R kuadrat. Oleh karena itu, kalau kita mau menghitung simbol Christoffelnya, misalkan berarti ini kita punya gamma, kapanya berarti kapanya berarti misalkan kita mulai dari R dulu. Di sini berarti ada gamma RR, lalu nanti ada gamma R, misalkan ini adalah RV, lalu gamma R
VR, lalu gamma R V V. Oke. Selanjutnya nanti juga perlu kita hitung gamma V RR, gamma V RV, gamma V VR, dan gamma V V V. Oke. Nah, kita lihat maka kalau dilihat dari sisi sebelah kanan ini, kalau lambda mu nu itu atau lambda mu nu itu berbeda semua ya, kalau lambda mu nu berbeda semua, maka setiap suku ini akan 0 semua ya. Oke, sekarang begini aja. Kita buat dulu begini, kita hapus dulu ya. Hapus. Sekarang gini, misalkan ya, yang ini ya, misalkan gamma RRR, berarti ini adalah setengah ya, ini gamma kappa lambda tadi, G kappa lambda, G, lalu kappanya berarti adalah R di sini, lalu lambda begini ya. Kalau oke. Ini pertanyaannya sekarang kita harus mencari G yang di atas ya. G yang di indeksnya di atas. Ini kalau mudahnya ya. Kan kita harus memiliki begini ya. G katakanlah mu nu lalu G nu alfa, ini kan sama dengan delta mu alfa, kan gitu. Sehingga kalau ini kita bentuk menjadi matrik, ini juga matrik, maka di sini harus matrik identitas ya, karena ini 2 kali 2 ya. G komponen G ini membentuk matrik 2 kali 2, maka di sini matrik identitasnya adalah 1, 1, ini 0, ini 0. Lalu yang di X bawah ini GRR-nya adalah di sini 1, lalu GVV-nya adalah R kuadrat, lalu yang selain di diagonal ini 0, ini 0. Nah, berarti agar sama dengan identitas ini, di sebelah sini harus bagaimana? Ya, kita bisa lihat di sini tentunya harus 1. Di sini berapapun sebenarnya boleh ya. Saya tulis begini dulu. Kemudian ini haruslah 0 ya, haruslah 0 di sini. Di sini pun sementara ini baru berapapun, ini kali ini gitu kan, 0 kali 1 0, Y kali 0 di sini berapapun akan jadi 0, 0 kali 1 0, maka akan hasilkan sama dengan 0. Nah, cuma untuk menghasilkan di sini 1, maka ketika ini 1 kali 0 0, yang ini ya, 0 kali 0 ini 0, Y kali R kuadrat terus 1, berarti di sini Y-nya harus 1 per R kuadrat, gitu ya. 1 per R kuadrat, lalu ini ketika kali ini, nah 1 kali 0 0, ini kali ini harus ketemu 0, berarti di sini harus 0 ya, agar 0 kali R kuadrat sama dengan 0 nanti. Ya, sudah ketemu ya. Jadi sekarang kita lihat ini juga matrik dia akan membentuk matrik diagonal, yang di luar diagonalnya tentunya 0. Sehingga GK lambda itu tidak akan bernilai 0, akan bernilai 0 untuk kappa tidak sama dengan lambda. Jadi kalau di sini misalkan V, maka nilai ini akan sama dengan 0, sehingga di sini hanya bisa satu macam lambda saja, yaitu hanya R saja, gitu ya.
Sehingga sekarang ini semua mu R, ya, mu-nya R, lalu nu-nya juga R, lalu lambdanya juga R. Berarti ini adalah parsial R GRR plus parsial R GRR min parsial R GRR. Oke, jadi ini hilang, tinggal satu ini. Tapi GRR itu 1 diturunkan terhadap R, ya sama dengan 0 ya. Ini sama dengan 0. Jadi simpulannya gamma RR itu sama dengan 0. Oke, kemudian sekarang gamma RRP. Gamma RRP setengah GR, tetap ya, ini kapanya di sini, maka ini kapa. Lagi-lagi di sini harus R juga. Ya. Seperti tadi, tidak ada kemungkinan untuk yang V-nya. Kemudian parsial mu lambda nu, mu-nya R, lalu G lambdanya adalah R, nu-nya adalah V. Oke. Plus parsial nu lambda mu, nu-nya adalah V, lalu lambdanya adalah R, lalu mu-nya adalah R. Oke. Kemudian minus parsial lambda, lambdanya tadi adalah R, mu-nya adalah R, lalu nu-nya adalah V. Oke, ini sama dengan 0, berarti suku ini sama dengan 0, ini juga sama dengan 0, berarti suku ini sama dengan 0, tersisanya ini, padahal GRR sama dengan 1 ya. Ini sama dengan 1, berarti diturunkan terhadap ini juga 0. Berarti ini sama dengan 0. Kemudian karena koneksi Levi-Civita berlaku bahwa RRV itu sama dengan gamma RRV sama dengan gamma R VR, ya berarti ini akan sama dengan 0. Oke. Berarti ini sudah selesai, ini selesai, ini selesai. Tinggal yang ini sekarang. Kita hitung kemana ya? Ini harus kita tetap biarkan terus. Ya udah, ini kita pindah ke sebelah sini aja. Ya. Sekarang ini gamma R VV sama dengan setengah G, lalu R ini tetap harus R lagi. Kemudian ini parsial mana tadi? Mu-nya adalah V, lalu G lambda V R, lambda nu ya, lambda nu RV plus parsial nu-nya V, G lambdanya R, mu-nya V minus parsial lambda R, G mu nu VV ya, VV. Oke, ini jelas sama dengan 0, ini juga sama dengan 0, berarti suku ini sama dengan 0. Suku ini sama dengan 0. Yang ini adalah R kuadrat diturunkan terhadap jadi gini aja ya. Setengah GRR, setengah GRR-nya tadi adalah 1 ya. Kalikan 1, kalikan lalu yang mana ini ya. Berarti minus ya. Minus setengah 1 kalikan parsial per parsial R, GVV-nya adalah R kuadrat. GVV-nya adalah R kuadrat sama dengan minus setengah 2R atau sama dengan minus R. Oke, jadi yang ini sama dengan minus R. Oke, kemudian kita lanjut kemana lagi? Ke bawah sini. Ya, ini sudah. Ya, yang 3 ini semua sama dengan 0 tadi. Yang ini sama dengan minus R. Oke. Sekarang yang ini gamma V RR berarti sama dengan setengah G V. Nah, lagi di sini karena diagonal maka kok ini ya, ini benar ya. Ini tadi harusnya ini ya. Apa namanya? Yang G indeks atas di sini matriksnya ya. Ini adalah G yang indeks bawah ya. Ini G indeks bawah. Berarti ini sekarang G V, harus V juga karena diagonal. Kemudian ini adalah parsial mu, ini R,
G mu lambda nu, lambdanya adalah V, nu-nya adalah R, plus parsial nu-nya adalah R, G lambda mu, lambdanya V, mu-nya adalah R. Lalu minus parsial lambdanya adalah V, lalu mu nu-nya adalah RR, G RR. Oke, jadi setengah G VV-nya tadi adalah 1 per R kuadrat. Lalu ini sama dengan 0 ya. Ini sama dengan 0, ini juga sama dengan 0. Yang ini adalah 1, tapi turunkan terhadap ini juga 0 ya. Karena ini 1 diturunkan tetap 0. Jadi ini sama dengan 0. Kemudian gamma V. Ini sudah. Yang ini sekarang gamma V RV. RV berarti setengah G. Ini juga VV lagi. Lalu parsial mu lambda nu. Mu-nya adalah R. Lambdanya adalah V. Nu-nya adalah V. Oke. Kemudian plus parsial nu lambda mu. Nu-nya adalah V. Lambdanya adalah V. Mu-nya adalah R. Lalu minus parsial lambdanya adalah V, G, mu-nya adalah RV. Oke. Sehingga kita dapatkan setengah GVV adalah 1 per R kuadrat. Yang ini GVV tadi adalah R kuadrat. Maka ini akan menjadi 2R. Lalu ini adalah 0. Lalu ini juga 0. Berarti kita dapatkan sama dengan 1 per R. Oke, 1 per R. Sehingga simpulannya kalau ini sama dengan 1 per R, berarti ini juga karena ini indeksnya ditukar ya, sama dengan 1 per R. Oke. Tinggal ini sekarang. Oke, ini ya. Yaitu gamma VV sama dengan setengah G, berarti kapanya di sini V, lalu berarti lambdanya juga harus V, lalu parsial mu nu lambda, semuanya V semua ya, V GVV plus parsial V GVV minus parsial V GVV. Nah, pasti begitu semua ya. Ini coret ya. Oke. Tinggal ini GVV-nya adalah R kuadrat diturunkan terhadap V ya, tentunya sama dengan 0. Berarti ini sama dengan 0. Dah, berarti kesimpulannya pada R kuadrat G dengan G-nya seperti ini, yang tidak 0 hanyalah gamma ini ya tadi ya, RVV, yaitu sama dengan min R, lalu yang ini 2 ya, yaitu gamma VRV dan juga gamma VVR, yaitu sama dengan 1 per R. Ya, cuma 3 komponen saja yang tidak 0, tidak 3 koefisien saja yang tidak 0, selain itu semuanya 0. Dari total 1, 2, 3, 4 8 koefisien, yang tidak 0 hanya 3 saja ya untuk kasus ini. Ya, jadi seperti itu contoh perhitungannya untuk koneksi Levi-Civita. Kita gunakan rumus ini tadi. Ya. Selanjutnya bisa dicoba untuk contoh yang lain. Baik, pembahasan koneksi Levi-Civita saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.